Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi Lei Qianfeng berubah lagi dan lagi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan cepat, bawa Qianer dan yang lainnya ke sini sekarang. Xiao Qingtong berkata dengan mendesak. Segera, selusin murid Sekte Jiwa membawa keenam putra Lei Qianfeng, satu persatu, ke dalam ruangan dan menurunkan mereka dengan rapi di hadapan lelaki tua berpakaian hitam itu. Orang tua berpakaian hitam itu terus berdiri miring tanpa menggerakkan bola matanya sedikit pun. Hidungnya bergerak sedikit sebelum dia berkata dengan ketakutan, "Oh, itu racun api hantu merah." Orang tua berpakaian hitam itu mengucapkan nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Cahaya harapan muncul di wajah Xiao Qingtong. "Senior Poison Sein, apakah kamu tahu racun ini?" Hehe, setiap kali lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa, dia membuat semua orang di sekitarnya merasa kedinginan. Racun ini berasal dari wilayah ilahi selatan, dan cukup langka di wilayah ilahi timur. Semua orang yang terkena racun ini akan merasa seperti terbakar oleh api dan ketika racun itu aktif, tubuhnya akan terbungkus dalam energi merah hingga organ dalamnya terbakar menjadi debu. Udara beracun tidak hilang setelah pasien meninggal. Sebaliknya, ia akan terus memakan mayat tersebut sampai yang tersisa hanyalah tumpukan tulang merah yang layu. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa ketika racunnya sudah habis, hehehe. Kematian Lei Guangmo yang mengerikan masih sejelas kemarin, jadi mereka tahu bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu telah menggambarkan gejala dan keadaan kematian Lei Guangmo dengan sempurna. Penilaiannya yang akurat membuat Lei Tianguang terkejut dan Lei Qiandu dan ekspresi Lei Qianfeng bahkan sedikit berubah sebagai hasilnya. Semua orang menatap lekat-lekat pada lelaki tua berpakaian hitam itu selama ini. Mereka yakin dia tidak membungkuk untuk memeriksa pasien atau bahkan melihat mereka secara langsung. Paling-paling lelaki tua itu hanya mengendus satu kali dengan hidungnya, tetapi hanya itu yang diperlukan baginya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan racun itu dengan sempurna. Pada titik ini Xiao Qingtong tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Jika kamu mengetahui racun ini, maka kamu pasti tahu cara menyembuhkannya, kan senior? Heh, itu cukup sederhana. Tawa kecil pria tua berpakaian hitam itu jelas menghina. Jawaban singkatnya langsung membuat Xiao Qingtong menjadi sangat gembira dan Lei Qianfeng mengangkat alisnya. Orang tua berpakaian hitam itu berbalik dan mencari sesuatu tanpa tujuan di balik jubahnya. Ketika tangannya muncul kembali, dia sedang memegang 6 pil yang tampak kotor di tangannya. Pil-pil itu seukuran kuku jari tangan, warnanya hijau tua dan tampak keriput. Permukaannya ditutupi pola abu-abu coklat yang tidak menyenangkan. Orang tua itu mengirim 6 pil itu terbang ke arah Xiao Qingtong dengan jentikan jari. 1 pil untuk setiap orang. Racunnya akan sembuh setelah mereka mengkonsumsinya. Racun mengerikan yang membingungkan Sekte Jiwa Agung dan hampir membuat Lei Qianfeng gila, terdengar sangat mudah dari mulut Poison Sein Blackhair dan sepertinya tindakan itu tidak pantas dilakukannya ketika dia melemparkan pil sembarangan ke arah Xiao Qingtong. Xiao Qingtong mencengkeram pil itu erat-erat dan hendak memberikannya kepada putra-putranya bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu. Lei Qianfeng tiba-tiba meraih Xiao Qingtong secepat kilat sebelum mengambil 6 pil dari tangannya pada saat yang bersamaan. Sebelum Xiao Qingtong dapat mengatakan apapun, dia mengulurkan tangan lagi dan menyedot murid Sekte Jiwa ke telapak tangannya saat murid tersebut mengeluarkan seruan terkejut. "Sekte, Master Sekte." Murid Sekte Jiwa tampak sangat bingung. Lei Qianfeng tidak mengatakan apapun kecuali sengatan hitam pendek yang tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Mengabaikan pupil mata korbannya yang menyusut, dia menusukkan sengatannya langsung ke jantung murid Sekte Jiwa itu. Sengatannya lenyap seolah-olah telah melebur ke dalam tubuh orang tersebut. Racun 1000 jiwa.
Lei Tiangang dan Lei Qiandu berseru pada saat bersamaan. Racun 1000 jiwa adalah racun paling menakutkan dan paling kejam di seluruh dunia Darkya. Mereka yang diracuni akan menderita 9 jam penuh rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya meninggal dalam penderitaan yang hina. Tidak ada obat untuk racun 1000 jiwa kecuali energi mendalam dari Raja Ilahi ke atas. Ini juga berarti bahwa Lei Qianfeng adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan racun ini di seluruh alam Darkya. Di Sekte Jiwa, racun 1000 jiwa hanya akan digunakan pada pengkhianat. Bisa dikatakan ini adalah hukuman paling kejam yang ada di Sekte Jiwa. Plexus Surya murid Sekte Jiwa yang diracuni dengan cepat berubah warna menjadi biru dan hitam. Warna mengerikan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan menyebabkan kulit wajahnya menjadi abu-abu. Murid itu sendiri telah terjatuh ke lantai dan mengejang sebagai respons, berteriak sekuat tenaga. Dia tampak seperti sedang tertusuk 10.000 bilah. Lei Qianfeng mengangkatnya, membuka paksa rahangnya dan memasukkan salah satu pil hijau tua ke dalam mulutnya. Kemudian, dia membuangnya dan menatapnya dari dekat, namun pupil matanya yang suram segera berubah menjadi kaget. Saat dia memasukkan pil hijau ke dalam mulutnya dan membuang muridnya, dia tiba-tiba merasakan racun 1000 jiwa melemah. Faktanya, pil itu melemah begitu cepat sehingga perjuangan dan jeritan murid Sekte Jiwa jelas berkurang hanya dalam sekejap, waktu beberapa saat. 10 napas kemudian, kehadiran racun 1000 jiwa benar-benar lenyap seluruhnya. Sama seperti itu, murid Sekte Jiwa yang diracuni dengan racun 1000 jiwa, oleh tangan Lei Qianfeng sendiri, 10 napas kemudian, berdiri dengan gemetar dari tanah dengan ekspresi sangat terkejut, takut dan bingung. Mulut Lei Tiangang dan Lei Qiandu ternganga lebar seolah-olah mereka baru saja melihat makhluk gaib. Lei Qianfeng tertegun selama beberapa tarikan napas sebelum dia tiba-tiba berlari ke depan dan meraih dada muridnya, memindai tubuhnya ke atas dan ke bawah menggunakan energi yang sangat besar. Dia sebenarnya tidak bisa mendeteksi jejak racun 1000 jiwa sama sekali. Lei Qianfeng menjauhkan tangannya dan berdiri dengan pandangan kosong untuk waktu yang sangat lama. Dia paling tahu betapa mematikannya racun 1000 jiwa dan dia sudah lama berpikir bahwa itu adalah racun yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk menyembuhkan racun dengan energi yang sangat besar. Tapi saat ini pil yang benar-benar biasa-biasa saja telah sepenuhnya menyembuhkan racun 1000 jiwa yang dia tanam dengan tangannya sendiri, hanya dalam beberapa putaran mata. Meskipun kejadian itu terjadi tepat di depan matanya, dia masih tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Master Sekte, tentu saja, Lei Tiangang dan Lei Qiandu mengetahui akibat dari reaksi abnormal Lei Qianfeng. Xiao Qingtong benar-benar mulai menangis ketika dia berseru tak terkendali, Senior Poison Saint Black, benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan dalam cerita. Qianer dan semuanya selamat sekarang. Lei Qianfeng perlahan berbalik. Pada titik ini, dia tidak memiliki keraguan dalam pikirannya bahwa lelaki tua berpakaian hitam di depannya itu benar-benar Poison Saint Blackhair. Sebaliknya, dia mulai percaya bahwa kemampuan detoksifikasi Poison Saint Blackhair benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan legenda. Itu adalah racun 1000 jiwa. Namun penyakit itu sembuh hanya dalam waktu 10 napas. Beri makan, beri mereka pil sekarang. Lei Qianfeng tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi setelah menyaksikan kemampuan ajaib pil hijau ini dengan matanya sendiri. Dia buru-buru menyerahkannya kepada Lei Qiandu dan Lei Tiangang. Dia memberikan pil itu kepada putra keenamnya, Lei Yuanbai terlebih dahulu. Kabut merah yang mengelilingi Lei Yuanbai dengan cepat menghilang dari pandangan mereka terlebih dahulu. Kemudian, nafas beracun yang merasuki seluruh tubuhnya seperti mimpi buruk mulai menghilang juga. Dalam waktu kurang dari 20 napas, tubuh dan wajah Lei Yuanbai telah kehilangan rona merah yang tidak wajar. Meski auranya masih sedikit lemah, dia sudah bisa duduk sendiri,
tanpa rasa sakit lagi. Ketika mereka memindai Lei Yuanbai dengan energinya yang dalam, mereka menemukan bahwa aura beracun di dalam tubuhnya telah lenyap seluruhnya. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Lei Tiangang berseru dengan sangat heran. Reputasi Poison Sein memang pantas. Ketika putra-putra Lei Qianfeng yang lain melihat bahwa Lei Yuanbai telah terbebas dari racun mengerikan naga bertanduk itu, mata mereka segera berbalik ketika mereka mulai meronta dan berteriak, "Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Cepat, beri mereka penawarnya." Dengan cepat, Lei Qianfeng berkata berulang kali. Setelah melihat Lei Yuanbai sembuh total dengan matanya sendiri, Xiao Qingtong benar-benar menangis kegirangan. Dia buru-buru menepi Lei Yuanbai dan berkata dengan penuh semangat, "Yuanbai, cepat, bersujud dan berterima kasih kepada senior Poison Sein sekarang. Jika bukan karena senior Poison Sein, kalian berenam akan." Lei Yuanbai segera bersujud di hadapan Poison Sein Blackhair tanpa berpikir dua kali. Junior Lei Yuanbai berterima kasih kepada Poison Sein Blackhair karena telah menyelamatkan nyawanya. Orang tua berpakaian hitam menunggu sampai dia selesai bersujud sebelum dia perlahan berkata, "Kamu bisa menyelamatkan Kou Tao dan terima kasih. Pastikan saja membayarku penuh nanti, hehehehe." Ketika Lei Qianfeng berbalik untuk melihat lelaki tua berpakaian hitam itu lagi, matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Fakta bahwa pria ini dapat menyembuhkan racun mengerikan yang tidak berdaya melawannya dan memaksanya berada di ambang keputusasaan menunjukkan betapa bagusnya keterampilan racunnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar klaim Poison Sein Blackhair bahwa dia telah membunuh beberapa Divine Sovereign dengan racun dan sama sekali tidak peduli dengan Divine King, adalah nyata. Hatinya tenggelam ketika mengingat hal ini dan perilakunya sebelumnya. Nyatanya, keringat dingin mengucur di punggungnya seperti air terjun saat ini. Saat dia mencondongkan tubuh ke depan, dia tanpa sadar mengatupkan kedua tangannya untuk memberi hormat. "Jangan khawatir, senior orang suci racun. Sekte jiwa akan membalas budi besar ini." Pria tua berpakaian hitam itu meliriknya ke samping, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah tawa yang menghina dan jahat. "Anda, hehehe, Raja Alam Darkya, kan? Saya pikir Anda akan menjadi orang yang mampu mendengar nada sombong Anda sebelumnya, tetapi pada akhirnya Anda bahkan tidak dapat menyembuhkan racun yang begitu lemah. Saya sangat ragu bahwa orang yang sombong, bodoh, dan buta seperti Anda akan hidup lama. Jika ini terjadi di lain waktu, Lei Qianfeng akan sangat kejam mendengar komentar seperti itu dari siapapun. Namun saat ini, dia justru menegakkan dirinya dan berkata, "Kamu benar, senior, aku sudah terlalu lama duduk di dalam sumur. Saya hampir kehilangan seorang ahli sejati." Di belakangnya, dua putranya telah terbebas dari aura beracun mereka. Saat dia santai, dia berkata, "Bagaimana dengan ini? Saya mendengar bahwa senior Poison Sein menyelamatkan 3 orang dari Black Feather Merchant Guild dari racun yang mengerikan ketika Anda pertama kali tiba di Darkya Realm dan Anda menagih mereka masing-masing 1 juta batu yang sangat dalam. Sekte jiwa sangat berterima kasih atas bantuanmu, jadi kami bersedia membayarmu 5 kali lipat harga layananmu, senior." Lei Qianfeng berkata dengan tulus, "Saya akan membayar 5 juta batu dalam untuk setiap pil yang Anda berikan kepada kami. Karena Anda telah menyelamatkan 6 orang kami, Sekte Jiwa bersedia membayar Anda 30 juta batu yang sangat dalam. Apakah kamu puas dengan ini, senior? 6 pil acak untuk 30 juta batu yang sangat dalam." 30 juta batu yang sangat dalam adalah angka yang tidak dapat dibayangkan oleh orang normal bahkan sepanjang hidup mereka. Itulah sebabnya dia berpikir bahwa tawaran luar biasa ini akan menyenangkan Poison Sein Blackhair tanpa akhir, tidak peduli seberapa hitam hatinya dia. Poison Sein Blackhair mengeluarkan tawa yang sangat tidak menyenangkan. "Pada akhirnya, kamu hanyalah raja kerajaan dari alam kecil, hehehehe.
Lei Qianfeng tampak bingung. Saya menagih orang-orang itu masing-masing 1 juta batu dalam karena kurang lebih itulah nilai seluruh hidup mereka. Pria tua berpakaian hitam itu berbisik dengan nada menakutkan. Tetapi keenam orang ini berbeda. Mereka adalah putra dari Raja Alam Agung Darkya Realem. Anda pasti setuju bahwa nyawa mereka jauh lebih berharga daripada nyawa orang biasa, bukan? Tolong tunjukkan padaku cahayanya dengan jelas, Sein Racun. Lei Qianfeng tiba-tiba merasa khawatir. Orang tua berpakaian hitam itu perlahan mengangkat jarinya yang layu dan berkata dengan ketakutan, 100 juta batu yang sangat dalam perkehidupan. Apa? Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini berhati hitam karena dia diberi nama Poison Saint Blackhair. Karena itulah yang terjadi, Lei Qianfeng secara sukarela meningkatkannya sebanyak 5 kali lipat dengan menggunakan harga nyawa 3 pria dari persekutuan pedagang bulu hitam sebagai referensi. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau Poison Saint Blackhair ini akan meminta 100 juta. 100 juta. Ini persis 100 kali lebih banyak dari 3 anggota Black Feather Merchant Guild. Bagaimana ini hati yang hitam? Ini adalah pencurian besar. Sebagai Raja Alam Agung dari Alam Darkya, Lei Qianfeng memiliki sekte jiwa yang sangat besar di bawah kendalinya. Namun, baginya, 100 juta batu dalam masih bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, ia memiliki 6 putra, sehingga totalnya mencapai 600 juta batu yang sangat dalam. Lei Qianfeng mengejang, mulai dari sudut mulutnya hingga ke belakang lehernya. Namun, kehebatan Poison Saint Blackhair ini secara alami membuatnya tidak bisa berkobar. Dia berkata dengan wajah pahit, Senior Poison Saint, nyawa putra-putraku secara alami tak ternilai harganya. Dan orang yang rendah hati ini sama sekali bukan orang yang pelit tetapi memberi harga pada pelet roh detoksifikasi dengan 100 juta batu dalam per pelet memang sedikit, apakah mungkin senior ini membuat pengecualian kecil? Pengecualian. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa dingin, Raja Alam Darkya, orang tua ini sangat menyadari apakah kamu mampu mengeluarkan 600 juta batu yang sangat besar atau tidak. Anda berani tawar-menawar dengan saya. Hehehehe, aku khawatir kamu belum cukup sering mendengar tentang Blackhair dalam namaku. Kata-kata pria tua berpakaian hitam itu benar-benar membuat Lei Qianfeng tidak nyaman dan kegelisahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Lei Tiangang tiba-tiba terdengar, Master Sekte, kami masih melewatkan satu. Lei Qianfeng tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu maksud dengan melewatkan satu? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba tersadar, jumlah total pelet detoksifikasi yang dilemparkan oleh Poison Saint Blackhair kepadanya sebelumnya hanya berjumlah 6. Namun, karena kehati-hatiannya sendiri, dia memberikan pelet pertama kepada murid sekte jiwa yang terinfeksi racun 1000 jiwa. Jumlah sisa yang dengan cepat dia berikan kepada Lei Tiangang dan Lei Qiandu hanya berjumlah 5. Dalam kegembiraan dan kekhawatirannya sebelumnya, dia sebenarnya mengabaikan fakta ini. Aura racun dari 5 orang yang telah diberi penawarnya memudar, kulit mereka menjadi cerah dan tidak lagi terlihat sedih. Melihat saudara-saudaranya terbebas dari racun, perjuangan yang tersisa menjadi semakin sengit. Teriakan Lei Qiangang kemudian semakin meningkatkan intensitas perjuangannya. Ayah kerajaan, ibu, cepat selamatkan aku. Yang belum didetoksifikasi, secara mengejutkan adalah Lei Guangqian. Satu-satunya putra yang tersisa di antara Lei Qianfeng dan Xiao Qingtong. Qianer, Xiao Qingyong menangis kesakitan. Kemudian, dia berteriak dengan marah, kalian berdua, kenapa kamu tidak memberikan penawarnya kepada Qianer dulu? Ini, Lei Tiangang menjawab dengan ketakutan, tenangkan amarahmu, nyonya. Saya pikir Penatua Agung juga memiliki 3 tetapi siapa yang tahu. Saat Xiao Qingtong hendak menerkam, dia segera tersadar dan melihat ke arah Poison Saint Blackhair. Dia bertanya dengan cemas, Senior Poison Saint,
suamiku tentu saja adalah orang yang mencurigakan sehingga dia menyia-nyiakan pelet. Bolehkah Anda memberi kami satu lagi? Huff. Terdengar dengusan pelan, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir membeku. Ada banyak yang meragukan kemampuan saya, jadi saya tidak akan pernah mengambil hati. Namun, setelah saya memberi Anda penawarnya dan putra Anda diselamatkan, Anda sebenarnya berani menawar harga. Karena nyawa putra-putramu begitu murah, 1 atau 2 kematian seharusnya tidak masalah bagimu. Suara lelaki tua berpakaian hitam itu beberapa kali lebih dingin dari sebelumnya. Sudah jelas bahwa dia benar-benar marah. Lei Qianfeng yang mencoba menawar dengannya jelas-jelas menyentuh suatu hal yang tabu. Ekspresi Lei Qianfeng berubah lagi saat suara isak tangis muncul dalam permohonan Xiao Qingtong, Senior Poison Saint, suamiku tidak mengerti bagaimana menghargai bantuan dan telah menyinggung perasaanmu, tapi ini sama sekali bukan niatku. Saya sendiri sudah mengatakannya sebelumnya. Selama Anda bisa menyimpannya, saya tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Lei Qianfeng mengepakkan bibirnya, rasa malu menutupi seluruh wajahnya. Senior, diam. Saat Lei Qianfeng mengatakan sesuatu, sisa kata-katanya telah dimasukkan kembali ke dalam mulutnya. Dia segera mengeluarkan cincin spasial ametis dan berkata, Senior Poison Saint, saya bersedia memberi Anda 700 juta batu dalam untuk 7 pelet sekarang. Tatapan lelaki tua berpakaian hitam itu menyapu, rasa dingin di matanya tersebar. Hehehe, tidak perlu. Saya tidak pernah takut pada siapapun yang berhutang kepada saya, karena yang berani tidak membayar semuanya sudah mati. Kebahagiaan muncul di wajah Xiao Qingtong. Apakah ini berarti Senior Poison Saint bersedia memberi kita pelet lagi? Senior Poison Saint, terima kasih. Lelaki tua berpakaian hitam itu perlahan mengeluarkan kotak kayu kotor berwarna hitam dari suatu tempat dan meletakkannya di atas meja di sebelah kanannya. Ketika dia membuka kotaknya, pelet dengan warna dan ukuran berbeda memenuhi bagian dalamnya. Hampir setengahnya adalah obat penawar yang dia buang sebelumnya. Orang dapat melihat bahwa setidaknya ada 50 dari mereka dalam sekali pandang. Begitu kotak kayu itu terbuka, daya tarik yang tak tertahankan membuat tatapan semua orang yang hadir tertuju pada pelet tertentu di tengahnya. Itu adalah pelet terbesar di dalam kotak, sebesar buah mata naga. Meskipun semua pelet lain di dalam kotak itu semuanya berwarna gelap, namun warnanya merah cerah. Namun, yang menarik perhatian mereka jelas bukan penampilannya melainkan energi spiritualnya yang luar biasa misterius dan mistis. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat mereka merasakan kejernihan yang merasuki jiwa mereka. Itu langsung menjernihkan pikiran mereka dan bahkan tatapan mereka menjadi lebih jelas. Aura semacam ini tidak pernah terdengar dan perasaan seperti ini tidak dapat digambarkan. Mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya dalam hidup mereka. Ada banyak pelet di dalam kotak kayu namun energi spiritual pelet merah ini justru menekan yang lainnya. Mereka secara pribadi telah melihat dengan mata kepala sendiri hasil seperti apa yang dihasilkan dari pelet paling umum di antara mereka. Jadi pelet merah ini, tidak diragukan lagi merupakan pelet yang bermutu sangat tinggi. Bisa dikatakan itu adalah harta karun yang langka. Di bawah tatapan aneh mereka, lelaki tua berpakaian hitam itu perlahan mengeluarkan pelet dan dengan santai berkata, selama harganya sesuai, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak berbisnis. Namun, harga yang satu ini berbeda dengan 6 harga sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya yang layu tetapi belum menutup kotak kayu berwarna hitam, membiarkan energi spiritual uniknya keluar. Yang ini berharga 300 juta batu yang sangat besar. Apa? 300 juta. Lei Qianfeng meraung, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Oh! Mata lelaki tua berpakaian hitam itu menyipit. Sepertinya Raja Alam Darkia masih belum puas dengan hargaku. Lalu, bagaimana dengan 500 juta batu yang sangat dalam?
Kedua kaki Lei Qianfeng menjadi lunak saat dia berkata dengan panik, tidak, tidak, 300 juta, 300 juta. Jangan dengarkan dia. Xiao Qingyong menatap tajam ke arah Lei Qianfeng dan menjawab dengan ketegasan yang tak tertandingi, karena senior Poison Sein mengatakan 500 juta batu yang sangat dalam, maka itu akan menjadi 500 juta batu yang sangat dalam. Jika itu untuk nyawa putraku, lupakan 500 juta batu yang sangat dalam yang diusulkan oleh senior, bahkan jika itu adalah 1 miliar batu yang sangat dalam, itu tetap akan menjadi bantuan yang besar. Saat suaranya jatuh, dia membalikkan tangannya. Cincin kecubung itu menyala dan kemudian didorong ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Ada total 1.100 juta batu yang sangat dalam di dalamnya. Silakan periksa dan terima, senior Poison Sein. Lei Qianfeng ternganga tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Di belakangnya, dari Lei Qiandu, Lei Tiangang, hingga semua murid sekte jiwa biasa, semuanya memasang ekspresi tercengang. Lei Qiandu dan Lei Tiangang sama-sama meratapi hati mereka. Terbiasa menutupi seluruh alam Darkia dengan satu tangan, ketua sekte mereka selalu kejam dan arogan, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini di mana ia menjadi lebih mudah tersinggung seiring berjalannya waktu. Mengenai pemaksaan dan cara menanggapi orang yang berbeda dengan benar, terutama ahli, nyonya sekte jauh melampaui master sekte mereka. Tidak heran mengapa orang-orang dari alam bela diri suci jelas-jelas menyukai Xiao Qingtong, terutama pasangan ibu dan anak Lei Qianyu dan Wu Guike. Hehehe, tawa lelaki tua berpakaian hitam itu jelas terlihat ceria. Tanpa repot-repot memeriksa jumlah batu dalam di dalam cincin batu kecubung, dia dengan santai menyimpannya setelah mengambilnya. Kemudian, dia dengan lembut menjentikkan obat penawar di tangannya sambil memuji, Raja Alam Darkia, meskipun kamu tidak layak dihormati, namun kamu telah menikah dengan seorang istri yang hebat. Sayang sekali, sayang sekali. Tidak tahu harus berkata apa, Lei Qianfeng hanya bisa memaksakan diri untuk tertawa. Setelah menerima penawarnya, Xiao Qingtong buru-buru tiba di hadapan Lei Guanqian dan secara pribadi memberinya makan. Penawarnya mengandung kekuatan pemurnian mutiara racun langit jadi tentu saja akan efektif dengan cepat. Hasil yang serupa dengan apa yang terjadi pada 5 hasil sebelumnya muncul, sebelum 10 napas waktu belum berlalu, aura racun pada Lei Guanqian menghilang dan dia tidak lagi mengeluarkan erangan kesakitan. Setelah Xiao Qingtong sangat gembira, dia segera menarik Lei Guanqian yang masih lemah di hadapan lelaki tua berpakaian hitam itu. Qianer, senior Poison Sein adalah penyelamat yang menyembuhkanmu. Cepat dan bersujud untuk berterima kasih padanya. Mendengar kata-kata Xiao Qingtong, Lei Guanqian segera berlutut. Bang bang bang. Setelah 3 kali bersujud berturut-turut, dia berkata, Junior Lei Guanqian berterima kasih kepada senior Poison Sein karena telah menyelamatkannya. Wanita ini, dia tidak sederhana. Orang tua berpakaian hitam itu berpikir sambil berkata dengan muram, tidak perlu menunjukkan kepadaku hal-hal yang tidak berguna ini. Kalian semua mendapatkan kembali hidup kalian dan saya mendapatkan batu yang sangat dalam, jadi urusan ini selesai. Kenapa kamu belum pergi? Xiao Qingtong mendukung Lei Guanqian untuk bangkit. Ya, kalau begitu kami tidak akan mengganggu senior Poison Sein lagi. Jika senior Poison Sein memiliki waktu luang selama dia tinggal di alam Darkia, silakan datang mengunjungi sekte jiwa kami. Sekte jiwa kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat kami. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Lei Qianfeng, ayo pergi. Namun Lei Qianfeng tidak segera bergerak. Tatapannya beralih ke pelet merah itu dari waktu ke waktu dan setelah serangkaian keraguan berulang kali, dia akhirnya berbalik untuk pergi. Melihat Lei Qianfeng hendak pergi, lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan alisnya dan kekecewaan mendalam muncul di kedalaman matanya. Namun,
semua tindakan Lei Qianfeng diperhatikan oleh Xiao Qingtong. Dia buru-buru berbalik dan berkata kepada lelaki tua berpakaian hitam itu, "Senior Poison Saint, ada masalah lain yang ingin saya tanyakan." Tidak menunggu lelaki tua berpakaian hitam itu menjawab, tatapan Xiao Qingtong benar-benar tertuju pada pelet merah itu. "Saya sebelumnya terkejut dengan energi spiritual aneh yang muncul dari pelet ini. Saya belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Karena itu berasal dari Senior Poison Saint, saya berasumsi bahwa itu adalah objek yang luar biasa. Senior Poison Saint, bisakah Anda mengajari saya satu atau dua hal dan memperluas wawasan saya?" Penatua berpakaian hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Pelet ini disebut pelet roh abadi Scarlet. Dimurnikan menggunakan beberapa ribu jenis serangga beracun dan tanaman roh, ia mampu membersihkan segala sesuatu di bawah langit dan mendetoksifikasi banyak sekali racun. Saat dia menjelaskan benda apa itu, lelaki tua berpakaian hitam itu langsung mengambilnya. Hanya mengambilnya secara instan membuat hamburan energi spiritual di dalamnya meningkat beberapa kali lipat, membuat Lei Qianfeng dan yang lainnya terpesona saat keheranan mereka semakin meningkat. Pria berpakaian hitam melanjutkan, "Setelah pelet ini dikonsumsi, ia mencuci sumsum, membersihkan tubuh dan membersihkan semua pintu masuk yang dalam. Setelah sepenuhnya dimurnikan, mereka yang berada di bawah alam penguasa ilahi jarang akan menemui hambatan apapun dan tubuh seseorang tidak akan pernah disusupi oleh banyak sekali racun dalam waktu 3000 tahun setelah dikonsumsi." Kata-kata lelaki tua berpakaian hitam itu segera membuat semua orang tercengang. Tatapan Lei Qianfeng menjadi tegang saat tenggorokannya terus bergerak. Setelah melihat reaksi Lei Qianfeng, Xiao Qingtong segera bertanya, "Apakah senior bersedia menjual pelet ajaib seperti itu?" "Hehehe," lelaki tua berpakaian hitam itu terkekeh. "Karena untuk dipajang, jelas untuk dijual. Tetapi mengenai pelet roh abadi Scarlet ini, saya telah hidup selama beberapa ribu tahun dan hanya berhasil menyempurnakan 3 di antaranya. Saya khawatir sekte bintang rendahan seperti Anda tidak mampu membelinya." Begitu dia mendengar ini, Xiao Qingtong segera menjawab, "Meskipun sekte jiwa kami kecil, aset kami sangat besar. Senior, tolong sebutkan harganya." Mampu bertemu senior dan pelet ilahi semacam itu mungkin merupakan semacam takdir yang dianugerahkan surga. Bagaimana saya bisa rela melewatkan kesempatan seperti itu? Kata yang bagus. Orang tua berpakaian hitam itu berbalik, masih memegang pelet roh abadi merah. Sedikit feminin, temperamenmu benar-benar sempurna. Saya suka itu. Tadinya aku akan menjualnya pada orang-orang tua aneh di alam bintang tengah, tapi karena gadis kecil sepertimu memintanya, aku akan memberimu satu kesempatan ini. Takdir atau tidaknya ini tergantung pada ketebalan kekayaan keluargamu." Pria tua berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya yang lain dan perlahan-lahan merentangkan kelima jarinya. 5 miliar batu yang sangat dalam. Angka astronomis ini membuat para murid sekte jiwa di belakang sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tubuh Lei Qianfeng jelas bergoyang, namun reaksi Xiao Qingtong jauh lebih tenang daripada reaksinya. Dia menjawab tanpa ragu sama sekali, 5 miliar batu yang sangat besar benar-benar mahal. Namun, sangat berharga jika kehilangan seluruh kekayaan seseorang demi pelet ilahi tersebut. Baiklah, Senior Poison Saint, saya akan membeli pelet roh ini. Lei Qianfeng tiba-tiba menoleh ke arahnya tetapi dia tidak menyuarakan perbedaan pendapat. Ekspresinya malah mengandung banyak kegembiraan. Mata pria tua berpakaian hitam itu sedikit menyipit. Namun dalam benaknya, dia meraung, "Sialan. 5 miliar batu yang sangat dalam. Dia benar-benar akan membelinya tanpa sedikit pun cemberut. Berapa banyak uang yang telah dihasilkan oleh sekte jiwa Anda dalam beberapa tahun terakhir ini? Apa aku meminta terlalu sedikit atau semacamnya?"
Dan saya bahkan ragu apakah ini terlalu kejam atau tidak. Xiao Qingtong tidak hanya langsung memutuskan untuk membelinya, takut kalau Poison Saint Blackhair ini akan mundur, dia segera mengeluarkan cincin kecubung lainnya. Setelah kilatan cahaya, dia mendorongnya ke arah Poison Saint Blackhair. Senior Poison Saint, ada 5 miliar batu yang sangat dalam di sana, silakan periksa. Hohoho, pria tua berpakaian hitam itu tertawa kecil. Sepertinya aku benar-benar meremehkan kalian semua. Karena aku sudah bicara, aku akan memberikannya padamu. Dengan sebuah lemparan, pelet roh abadi merah langsung membuat busur merah di udara sebelum mendarat dengan lembut di tangan Xiao Qingyong. Namun penjualan pelet ini juga ada aturannya. Tangan Xiao Qingtong dengan ringan menutupi pelet roh abadi merah. Saya mendengar bahwa pelet roh yang diberikan senior harus selalu dikonsumsi sebelum dia. Bolehkah saya bertanya apakah ini aturan yang Anda maksud? Sialan wanita ini, aku bahkan tidak perlu mengatakannya. Orang tua berpakaian hitam itu menjawab, senang sekali kamu mengetahuinya. Sekarang, apakah kamu yang menggunakannya atau, tatapannya beralih ke Lei Qianfeng yang berdiri di samping. Bocah ini di sini. Xiao Qingtong sedikit membungkuk. Saya seorang wanita, jadi suami saya tetaplah langit saya. Karena itu masalahnya. Pelet roh abadi Scarlet ini sudah menjadi milikmu. Itu tidak ada hubungannya denganku bahkan jika kamu membuangnya. Pria tua berpakaian hitam itu memotongnya. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lei Qianfeng. Memberikannya pada bocah ini masih tidak terlalu buruk. Bocah ini telah mengembangkan seni mendalam atribut petir selama beberapa ribu tahun tetapi masih berhasil melukai dirinya sendiri. Dia seharusnya menggunakan segala macam obat roh dan batu untuk menghidupi dirinya sendiri selama beberapa tahun, namun pada akhirnya, aku khawatir sudah beberapa puluh tahun sejak dia bisa bersanggama. Baik Lei Qianfeng dan Xiao Qingtong terkejut pada saat bersamaan. Jika dia benar-benar memurnikan pelet roh abadi merah ini, vitalitas seksualnya akan pulih sepenuhnya dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan, menyelamatkan gadis kecil sepertimu dari pantangan yang pahit. Mata Lei Qianfeng perlahan melebar, kegembiraan terlihat dalam suaranya. Senior, kata-kata itu, apakah itu benar? Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin. Bagaimana mungkin aku bisa membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seolah-olah aku adalah anak nakal yang tidak berguna sepertimu? Sebagai Raja Alam Agung dari Alam Darkya, meskipun dia terus-menerus dikecam sebagai anak nakal oleh orang suci racun hati hitam, dia tidak merasa tidak puas sama sekali. Yang dia rasakan hanyalah kegembiraan yang tak terkendali. Kekuatan seni mendalam berbasis petir sangat besar tetapi mereka dapat dengan mudah melahap diri sendiri. Setelah ia memiliki putra bungsunya Lei Guangmo, semakin sulit untuk menekan luka-lukanya yang tersembunyi. Ketika hal itu benar-benar terjadi, dia benar-benar kehilangan kejantanan di wilayah bawahnya. Bagi seorang pria, ini tidak diragukan lagi sama dengan kehilangan martabat mereka dan dia bahkan adalah Raja Alam Darkya yang megah, penguasa sekte jiwa. Tidak diragukan lagi dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya di depan Xiao Qingtong. Bahkan jika dia memarahinya, dia hampir tidak pernah membalasnya. Tapi di luar, karena alasan inilah dia menjadi semakin mudah marah. Setelah memiliki Lei Guangmo, dia tidak lagi keluar, juga tidak mencari selir lain. Desas-desus sesekali juga akan berkibar di dunia Darkya, semakin membuatnya merasa marah dan terhina. Namun sekarang, kata-kata yang diucapkan oleh Poison Saint Blackhair, setelah mengungkapkan bekas lukanya yang memalukan di depan umum, terdengar seperti musik dari surga. Tidak, kata Lei Qianfeng buru-buru. Saya sama sekali tidak menanyai Anda, senior. Seni racun senior melampaui langit dan persepsi Anda maha kuasa. Saya sebelumnya melihat tanpa mata tidak dapat mendeteksi ahli seperti Anda. Yang saya rasakan sekarang hanyalah rasa hormat yang tiada habisnya.
Jika semuanya berjalan sesuai kata senior, senior akan menjadi dermawan terbesar saya. Huff, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal dan konsumsilah, kata Poison Saint Blackhair dengan tidak sabar. Lei Qianfeng dengan cepat mengambil pelet roh abadi merah dari tangan Xiao Qingtong, menarik napas dalam-dalam lalu menelannya. Energi spiritual murni yang tak terbayangkan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah hembusan angin sejuk yang tak terhitung jumlahnya dari hutan kuno menyapu setiap sudut tubuhnya. Indera rohnya, penglihatannya, pendengarannya dan indera penciumannya semuanya sepertinya telah terbangun. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya mengalami kelahiran kembali. Wajah Lei Qianfeng menunjukkan ekspresi mabuk, dan dia berkata tanpa terkendali, ini benar-benar pelet ilahi. Kamu akan mengetahui apakah itu pelet dewa atau bukan setelah kamu menyempurnakannya sepenuhnya. Cahaya gelap dan licik melintas melewati mata pria berpakaian hitam itu setelah melihat bahwa Lei Qianfeng telah mengkonsumsi pelet roh abadi merah. Hanya dengan melihat ekspresi Lei Qianfeng terungkap bahwa pelet roh abadi bintang muda memiliki efek yang menakjubkan, ini hanya setelah dia menelannya juga, dia belum memperbaikinya. Xiao Qingtong dengan cepat membungkuk. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan senior kepada kami. Huff, kami hanya berbisnis, mengapa perlu informasi palsu? Pria berpakaian hitam itu berbalik. Sekarang transaksi kita sudah selesai, kita bisa berpisah. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, segala macam racun yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbentuk berlimpah di sini. Jika kamu tidak segera pergi, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa pergi begitu udara beracun memasuki tubuhmu. Kerumunan sekte jiwa terkejut dan mereka segera menahan napas sambil diam-diam memadatkan energi yang dalam untuk melindungi diri mereka sendiri. Xiao Qingtong berkata, karena itu masalahnya, kami tidak akan mengganggu senior lagi. Kami akan berangkat sekarang. Yakinlah senior, kami tidak akan mengungkapkan satu kata pun tentang keberadaanmu di alam Darkya. Jadi bagaimana jika itu keluar? Artinya, hanya ada beberapa serangga lagi yang mencari kematian. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa jahat di tengah rasa jijiknya. Setiap kata-katanya membuat tubuh merinding. Bahkan langkah mereka pergi secara tidak sadar telah dipercepat. Anggota Soulsec segera pergi, benar-benar berbeda dari suasana tak bernyawa yang mereka alami saat tiba. Mereka pergi dengan semangat tinggi karena kabut yang dibawa oleh Ling Yun telah hilang. Mereka terus-menerus berterima kasih kepada Poison Saint Blackhair yang telah mengambil lebih dari 6 miliar batu dalam, merasa seolah-olah dia adalah surga yang mengirimkan kekayaan. Setelah memastikan bahwa mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh, lelaki tua berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan semua energi dalam di tubuhnya meledak keluar. Jubah hitam kebiruan dan penyamarannya segera pecah menutupi tanah, memperlihatkan wujud aslinya, itu mengejutkan Yun Ce. Wajahnya sangat tidak sedap dipandang karena keringat dingin membasahi punggungnya. Menghadapi pasangan itu, bersama dengan Master Aula Sekte Jiwa, Tetua Agung, dan pakar puncak lainnya, setiap napas memberinya tekanan yang tak terbayangkan. Jika dia mengungkap kekurangan sekecil apapun, konsekuensinya pasti kematian. Dia duduk dengan berat di tanah, terengah-engah dengan napas yang besar. Hanya setelah dia terengah-engah lebih dari selusin kali barulah dia melambaikan kedua tangannya, langsung membersihkan energi hitam yang melayang di tubuhnya dan ruang batu. Energi hitam sebenarnya adalah energi kegelapan yang dalam yang dilepaskan oleh bola asal iblis di tubuhnya. Rasa dingin yang dirasakan di dalam ruangan serta perasaan ngeri yang berdebar-debar berasal dari kombinasi energi mendalam kegelapan dan energi mendalam es. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia secara acak berganti pakaian sebelum dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Lei Qianfeng dan kelompoknya. Dengan kekuatannya yang dalam, keinginan untuk membunuh Lei Qianfeng adalah hal yang mustahil. Namun,
dia memiliki sesuatu pada dirinya yang mampu membunuh Lei Qianfeng. Itu adalah racun naga bertanduk. Obat yang dia beri nama Scarlet Immortal Spirit Pellet adalah poin kunci dalam skema jangka panjangnya. Dari penyebaran berita Poison Saint Blackhair, hingga membunuh Lei Guangmo dengan racun, hingga meracuni 6 putranya yang lain, hingga memaksa Lei Qianfeng menemukan Poison Saint Blackhair. Semua itu membuatnya menelan pelet roh abadi merah, supaya dia bisa dengan mudah melakukan serangan cepat padanya. Ini karena lapisan luarnya adalah energi spiritual mutiara racun langit, dan bagian dalamnya adalah racun naga bertanduk.